Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bidan Bonsai. Hari ini saya akan melanjutkan konten kemarin yang berseri. Nanti ada beberapa kiat-kiat yang perlu saya jelaskan, karena konten ini adalah konten belajar. Jadi para subscriber perhatikan betul, pastikan akan mengikuti terus sehingga ada perkembangan informasi tidak ketinggalan. Namun demikian, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk berharap banyak kepada teman-teman subscriber dan followers untuk kita tetap menjaga prokes dalam masa pandemi. Baik, akan saya lanjutkan. Kita mulai saja ya. Jadi kemarin saya sempat jelaskan kenapa saya menggunakan stek air ya, tidak menggunakan stek yang saya tanam di media tanah atau dengan pasir atau dengan kokopit. Alasannya begini, menanam di media baru ini planting ya, jadi planting, new planting ini tentu akan ada banyak pertimbangan. Kenapa saya menggunakan media stek air? Tujuannya adalah pada saat kita mau menanam di atas batu ini, di lubang-lubang yang tersedia di batu ini, si akar tidak mengalami kerusakan karena perlakuan pada saat mencabut. Terbayang ya, pada saat kita akan menanam di media batu ini, maka akan ada perlakuan. Mungkin direndam dulu, atau dikocok dulu, siram dulu, atau dikeluarkan. Nah, pada saat mengeluarkan ini terjadi kontraksi. Mau tidak mau, kulit ari dari akar yang baru itu mengalami dislokasi atau terjadi kelecetan, sehingga pada saat ditanam dia akan mengganggu pertumbuhan selanjutnya. Ini yang menjadi alasan mendasar kenapa saya menggunakan media stek air. Jadi akar yang kita tanam di new planting, tanam baru di atas batu ini, akarnya dalam keadaan fresh, dia tidak stres, dia tidak lecet dan sebagainya. Itu yang paling kemarin sempat belum saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah mengenai media yang dipakai untuk media tumbuh pada stek sancang ini, baik itu menggunakan tanah maupun kokopit maupun pasir ya. Seyogianya sebelum di cork dengan mulsa berupa moss atau lumut, ditahan dulu dengan benang ya, benang seperti ini. Ini cari benang yang samar, yang mirip-mirip dengan media batu dengan yang ada di landscape ini. Seperti ini semua sudah coba di zoom. Ini ada benang-benang. Ini tujuannya adalah untuk menahan supaya media ini tidak terhambur pada saat perlakuan mungkin menyiram dan lain sebagainya. Sebelum ditutup dengan moss, karena ini nanti akan ditutup dengan moss. Bagian-bagian tertentu ya yang di cekungan-cekungan nanti akan ditutup moss. Kecuali di ada batu-batu yang seperti ini memang tidak akan ditutup gitu. Jadi hampir semua media ini nanti akan ditutup dengan moss. Baik. Kemudian yang berikutnya yang harus saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya, para pecinta bonsai, setelah kita tanam ya, maka kita harus ada perlakuan khusus berkaitan dengan tumbuhan baru yang kita tanam di sini. Karena
pada saat sebelum kita tanam, dia akan ada daun seperti ini. Setelah kita tanam, maka akar dan tumbuhan yang ada di landscape ini, dia mengalami semacam pertumbuhan baru. Ini sangat penting dan sangat mendasar, ya. Sehingga untuk membantu pertumbuhan selanjutnya, karena mau tidak mau, ya, baik tumbuhan maupun akar yang ada yang baru ditanam di sini, dia mengalami recovery. Nah, masa recovery itu kita bantu dengan caranya adalah kita pruning. Jadi daun-daun yang ada ini kita pruning semua. Tidak boleh ada yang tersisa, kita pruning semua. Nanti teman-teman boleh komen, ya, boleh tanya di deskripsi komen, ya. Silahkan. Kenapa? Apa tujuannya di pruning? Dikasih gundul habis daunnya. Tidak boleh ada yang tersisa. Kecuali yang baru tumbuh seperti ini tidak masalah, ya. Tapi sebaiknya memang di ujungnya itu dipotong juga ujungnya. Nah, ini sekarang dalam keadaan gundul, ya, seperti ini. Ini penting sekali. Ada beberapa teman yang menanyakan fungsinya di pruning untuk apa. Jadi ini saya jelaskan, ya. Terutama ada penanya dari Lampung, ya. Kemudian dari Sragen, ya, yang menanyakan. Ini saya jawab sekalian di sini pada saat ini. Nah, ujung-ujung dari ini yang harus kita potong. Kita potong, pastikan potong semua. Kita potong semua. Dipotong semua. Nah, setelah dipotong seperti ini dalam keadaan gundul, ya. Ini adalah masa dormansi, masa istirahat tumbuh. Jadi pada saat akar menyesuaikan dengan kondisi barunya, dengan pohon ini kita tekan sistem fotosintesis. Jadi pertumbuhan pohon itu akan berhenti sejenak untuk istirahat, seperti orang puasa lah, kurang lebih seperti itu. Seperti orang puasa. Nah, dia akan merecovery akar-akar baru dan dia akan adaptasi dengan lingkungan baru. Nah, kemudian ada yang bertanya, kenapa saya replanting atau saya menanam baru, stek itu mati? Karena itu tadi, jadi daunnya tidak dipotong. Jadi pada saat dia pada saat dia ditanam, dia tetap menjalankan fotosintesis, padahal akar ini belum mampu untuk menyerap makanan atau nutrisi yang ada di dalam media baru ini, sehingga dia kekurangan nutrisi dan dia mati. Ini penting sekali. Jadi padahal sudah saya siram, Pak, tapi kenapa mati? Begitu. Itu karena itu tadi. Jadi tidak mengalami masa istirahat atau dormansi. Nah, kita bikin dormansinya itu. Kita buat kondisinya itu mengalami dormansi, stagnan, berhenti tumbuh. Yaitu tujuannya apa? Supaya akar ini adaptasi, akar-akar yang berbicara ini adaptasi dengan lingkungan baru. Nah, kemudian tujuannya kenapa harus semua daun dan tunas-tunas kita dipotong? Tujuannya adalah untuk merangsang pertumbuhan tunas-tunas baru. Jadi di setiap mata tunas ini nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Gitu. Nah, perbedaannya bonsai biasa yang membutuhkan karakter, gaya dan lain sebagainya, ya, berkaitan dengan postur batang, ya. Kalau untuk model cropping seperti ini, dia tidak terlalu mengandalkan besaran batang.
Tetapi keserasian tunas-tunas itu nanti, karena dari tunas itulah nanti kita nanti di wiring atau dikawat begitu. Ya. Tetapi juga perlu diperhatikan. Jadi pohon-pohon ini juga tidak boleh ada yang condong ke sana, condong ke sini, karena ini satu landscape, satu hamparan. Jadi untuk menyesuaikan seperti bahwa itu alami, gitu, tumbuh alami, maka seyogianya dibikin seirama. Kalau mungkin ada yang karena ini tanaman baru, kita tanam baru di sini, mungkin ada yang kurang ini, kita bantu dengan kawat nanti. Kita bantu dengan kawat, dicondong. Jadi seperti ini. Permukaannya seperti ini, nanti pohonnya akan dibuat condong ke sana. Jadi seakan-akan ini angin dari sini tertutup ke sana. Ini penting ya. Nah, kemudian untuk mempercepat pertumbuhan dari tunas-tunas yang sudah kita pruning ini, ya, tumbuhan baru ini, nanti dibantu dengan zat perangsang tumbuh. Ada banyak yang perangsang tumbuh, baik itu yang pabrikan yang disediakan di toko-toko pertanian maupun yang alami. Saya buatkan contoh di sini. Ini bawang merah ya, seperti ini, cukup boleh diulek, boleh diiris, boleh di blender ya. Kemudian direndam, cairannya dimasukkan ke spuit, semprotan seperti ini. Ya kurang lebih kalau 4 bawang seperti ini membutuhkan air 1 liter. Air 1 liter dimasukkan ke semprotan. Kalau tidak juga bisa seperti ini. Jadi saya sudah buatkan. Jadi bawang merah diiris halus, kemudian direndam. Diiris halus, harus halus karena bawang merah yang kita manfaatkan ada getahnya. Dari getah bawang merah itu mengandung auksin, zat perangsang tumbuh akar, dan gilberin. Nah, baik gilberin maupun auksin ini sangat dibutuhkan untuk perangsang pertumbuhan pohon-pohon baru yang kita tanam seperti ini. Jadi dimasukkan seperti ini. Ini sudah saya buat untuk rendaman air bawang merah ya, untuk mendapatkan auksin dan gilberin. Jadi cukup mudah, pagi sore disemprot seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk di daerah tertentu yang cuacanya sangat panas, ekstrim ya, boleh juga ini disungkup, dimasukkan ke dalam plastik keseluruhan, kemudian ditutup. Nah setelah nanti tumbuh tunas-tunas baru dibuka. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, komen. Kalau berkenan silakan like. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kita semua. Saya cukup untuk konten selanjutnya masih berseri. Ini saya sudah menyiapkan ini hampir sama, ini on the rock ya. Ini saya buat dari akar sancang yang tumbuh di batu ya. Ini ada benang-benang ini untuk menahan media. Nah nanti besok konten selanjutnya ini adalah bagaimana cara menyisip yang bagus ya. Cara menyisip yang bagus atau menyambung dengan stek baru yang bagus. Kemudian di sini juga saya siapkan untuk kegiatan besok ya. Ini adalah dongkelan atau batang bawah dari wahong. Nanti akan saya sisip juga bagaimana cara menyisip yang baik ya, yang benar untuk bakal bonsai wahong yang nanti akan menjadi wahong sancang. Demikian, terima kasih.